teman-teman semuanya, selamat datang di sebuah jawaban bareng gua Birgi Putri dan Ferry Cowboy. Dan seperti biasa, setiap episodenya di sebuah jawaban kita menghadirkan bintang tamu yang nanti akan bercerita tentang banyak hal, tentang perjalanan karirnya, tentang suka duka kehidupan. Iya. Persoalan-persoalan di pekerjaan mungkin, persoalan pribadi mungkin kalau nanti berkenan, tergantung bintang tamunya. Ya, senangnya mau bercerita dari mana? Karena setiap orang kan punya persoalan masing-masing, tapi tiap orang juga punya cara menyikapi persoalan yang berbeda-beda gitu. Siapa tahu cerita bintang tamu yang hadir di sebuah jawaban nantinya bisa mewakili persoalan teman-teman yang nonton sebuah jawaban juga. Dan solusi-solusi yang akan diberikan oleh Ferry Cowboy pun bisa menjawab persoalan kalian semua di rumah. Dan hari ini kita kedatangan seorang bintang tamu. Lagi-lagi ini Mas Diksi ya, yang membawa banyak bintang tamu di sebuah jawaban. Gak usah langsung aja potong bagian itu potong aja ya. Emang dipotong ya? Gak pernah dimasukin ya? Nah, kupu-kupu rezeki itu. Itu rezeki tuh kupu-kupu. Lambang rezeki itu. Lambang perubahan ya? Karena bintang tamu. Jadi sebelum kita on cam ini udah banyak obrolannya ya. Jadi aku tadi diam aja. Kalau ngobrol sebelum kita syuting aku nanti nanyain apa ini. Udah panjang obrolannya gitu. Terus stop nanti dulu ceritanya. Biar sambil di syuting biar nanti teman-teman juga dengar kan. Dan hari ini bintang tamunya adalah tadi nggak usah disebutin ya. Dari siapa-siapanya, nggak usah dari seseorang ya yang selalu hadir di sini ya. Mr. X. Ya. Nanti dikasih quotes. Teman-teman boleh tepuk tangan untuk Bapak Subianto. Selamat datang Pak Subianto. Ini manggilnya Pak Subi, Pak Bianto. Pak Subi aja lebih sederhana. Ya. Enaknya panggil Pak Subi. Lingkungan luar kampung saya ya. Pak Subi. Tapi kalau di dalam kampung saya biasa orang Jawa atau Bianto. Seperti itu. Berarti Bapak Pak Subi ini asli orang. Yang paling penting dia punya kafe. Amin. Nanti kita bisa main situ. Tapi itu dia hidup pun segan. Kita hidupin Pak, tenang aja. Jadi Pak Subianto ini adalah owner dari Suarasa Nasi Pecel dan Wedangan. Yang lokasinya di mana Pak? Di Jalan Avandi. Di Jalan Avandi. Di Jalan Soropadan 2. Belakang Pakuan Mall. Tuh. Belakang barat Pakuan Mall. Nah ini lagi diskusi nih sebelum kita syuting tadi. Udah siapa tahu kita kerjasama. Kan? Itu dia. Tapi itu kan diskusinya kerjasama, Gi, bukan baca membaca. Bukan. Kalau di sini dibilang diskusi bukan ya, kayaknya kalau di sini ngobrol kalau di sini. Dan aku suka ini Mbak, ini Mas, suka kurang ajar gitu, tahu baca aja gitu. Nah, jangan nggak enak hati ya. Iya. Terima kasih. Bukan bintang tamu aja yang suka terkaget-kaget, kita semua di sini juga menunggu-nunggu gitu. Kapan waktu itu tiba, karena kalau Mas Bro baca tuh nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba ya kan nyeletuk aja, nggak bisa direncanakan. Pokoknya doain aja kita berbase camp di tempat Pak Subi nanti. Itu daerah Gejayan ya Pak ya. Clear ini. Tinggal ketok palunya aja. Ya. Pak, boleh tanya dulu, ini Cafe Suarasa Nasi Pecel dan Wedangan itu sudah berdiri sejak kapan? Bapak punya usaha ini tuh sejak kapan? Jadi ceritanya agak panjang ini. Nggak apa-apa. Kalau nabi ya mulai nabi awal nih. Jadi gini,
2017 itu saya dengan teman-teman ketemu di sebuah kafe juga ya, nggak saya sebutkan namanya beliau. Saya mendirikan kafe, ya saya nggak sebutkan juga, kopi, karena waktu di 2017 kopi kan baru booming ya. Ya, ya, Jualan ya. kopi seperti ini udah 15.000, ada yang 25.000 dan laku waktu itu. Waktu itu di Iya. tempat yang sama atau beda? Di tempat yang sama. Oh, sekarang lokasinya jadi sama ya, Usual. cuma beda nama. Beda nama aja, cuman karena sesuatu hal yang saya juga nggak ngerti, karena ada dua apa ya namanya, dua bagian ya, saya bagian yang mempunyai lokasi sama bangunan, sama bagian yang mengisi lokasi. Oh, yang mengelola. Yang mengelola lah, bahasa kerennya seperti itu. Nah, ketika dikelola sama teman-teman ini, kok mereka nggak tahu nih ada problem apa. Pokoknya benturan-benturan lah. Akhirnya kan drop, akhirnya ya bubar. sudahlah, tutup aja, bubar, biar saya kelola sendiri. Terus akhirnya turun grade dari kopi yang mahal menjadi kopi saset saja, kayak Warmindo gitulah. Oh, Cuma sekarang Warmindo kan juga keren-keren ya. Kalau kita lihat sekarang perkembangannya ya, Jauh, kayak jauh. Warmindo itu Ya. dengan lokasi yang luas, sebenarnya mulai dari situlah mulai turun terus, itu tadi hidup tidak mati pun segan. Sampai terus saya dari profesi saya awal sebagai seorang salesman truk, saya kembali lagi ke salesman truk lagi. Jadi awalnya kan saya salesman Toyota nih, Toyota, saya sebut merek ya kan. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kebanggaan saya ini, karena Ini Ya. mereknya kan memulai karir saya nih. Saya tahun 99 awal karir jualan truk sampai 2010 lah di Toyota. Terus habis 2011 saya ikut Astra Isuzu sampai 2014. Terus habis itu saya berhenti di truk, saya bisnis ini, kafe ini tadi di 2017 mulai jalan kafe ya. itu, tapi kok nggak jalan bagus nih, saya pikir nggak jalan bagus. Terus saya di 2023 selepas apa itu COVID itu sebentar, 2003 saya masuk lagi ke Indo ini. Jadi ini saya mulai awal lagi nih di truk itu, karena saya merasa bahwa truk itu yang membesarkan dulu, saya punya modal untuk bisa mendirikan bangunan Bikin itu. kafe Ternyata itu. malah Mbak pengennya pensiun, Mbak ya pengennya pensiun, tapi aduh ya sudahlah, berarti kita harus kembali lagi ke selera asal sebagai seorang salesman. Tapi Betul. ternyata berat juga sekarang dari seorang salesman. Oh, Beda dengan zaman tahun-tahun dulu. bedanya apa tuh? Waduh. Jadi salesman Persaingannya sekarang cukup- dan dulu. Kalau Ya. dulu kan nggak diminati ya, Ya. salesman itu nggak diminati karena pekerjaannya kan berbohong kadang-kadang gitu, ya, terus mempengaruhi orangnya, kadang-kadang memaksa untuk membeli kan gitu. Padahal ya nggak memaksa juga sih, cuman orangnya menilainya sudah seperti itu. Iya. Image-nya wah sales sih, nggak mau lah ketemu sama sales, mesti bohong lah, kayak makelar gitulah kan gitu. Akhirnya dari situ kan belum banyak nih yang mau profesi itu, karena juga belum ada handphone kan. Dulu kalau ngubungin harus telepon rumah di tahun Ya, 2000. Handphone kan mulai ada 2000 berapa ya, 2000 juga udah ada, tapi masih mahal banget kan. Terus handphone hanya bisa buat SMS saja kan gitu, belum seperti sekarang amat canggih ya. Nah dari situ dulu tuh mudahnya seperti itu karena tidak banyak persaingan. Mulai sekarang ini sudah banyak persaingan, Udah canggih-canggih lah. canggih-canggih, udah terus apa ya, kalah lah dengan orang-orang yang masih muda. Mereka bisa pakai media sosial, mereka hanya main media sosial saja bisa berjualan. Tapi ya kadang-kadang menangnya saya itu hanya kelebihan saya bisa dekat dengan orang. Artinya bisa ngobrol dengan Mas Diksi enak, ngobrol dengan ownernya enak. Kalau bisa ketemu, cuman untuk memulainya itu yang kadang-kadang kita susah. Artinya memulai itu ketika akan ketemu juragan A misalnya, kita belum kenal nih, ya kita masuknya susah. Tapi kalau misal sudah ketemu sama beliaunya, biasanya enak ngobrol, saya bisa ngikutin gitu loh. Cuman untuk masuknya yang susah. Prolognya, makanya memulainya dari yang tidak kenal menjadi kenal tadi. Padahal kalau sudah ketemu, cerita apapun kemungkinan saya bisa menyambung. Baik itu mungkin cerita tentang apa. Kadang-kadang kan saya suka baca nih, berita apa hari ini, ada Vina misal kayak gitu. Jadi nyambung seperti itu. Cuman kan sekarang susahnya itu kan banyaknya salesman tadi juga, terus banyaknya produk kompetitor selain Hino yang lumayan bagus juga kan gitu. Terus orang-orang di atas saya yang mungkin manajemennya masih mungkin tidak sehebat mungkin yang teman-teman Astra kan gitu. Jadi perbedaannya di situ. Jadi gitu, artinya ya amat sangat
berat sekarang. Cuman ya harus saya lakukan karena itu profesi saya ya. Harusnya saya Harus bangga. komitmen, harus bangga dengan ini sekarang nih karena yang saya Identitasnya bawa ini. identitasnya ini. Gitu Mbak. Jadi ya suka dukanya sebagai seorang salesman seperti itu. Sekarang susahnya itu dari apa? Banyaknya persaingan. Karena sekarang banyak orang yang ingin masuk jadi salesman karena dengan adanya media sosial ini kan di-upload ya. Oh, Pak Subi dapat reward ke Korea. Pak Subi dapat reward ke Singapura. Melihat hasilnya, akhirnya banyak yang tertarik. Kalau dulu kan nggak ada. Padahal senior-senior saya dulu banyak yang ke Amerika tapi kan nggak ke upload. Dan gara-gara menjual kayak gitu bisa menjual banyak banget. Dia bisa ke Amerika, dia bisa ke Korea, bisa ke Singapura. Hampir kalau saya itu ya rekor penjualan terbaik waktu saya di Astra. Saya itu hampir tiap mungkin 2 minggu sekali ya main ke Bali. Berangkat hari Sabtu, pulang Senin pagi, kerja lagi. Karena ya saking mudahnya waktu itu ya, karena didukung manajemen yang bagus. Kayaknya harus ketemu aku dulu deh. Iya. Nah sekarang berat lagi, karena saya harus memulai dan ini berjuang lagi ini. Karena ini produk baru juga. Mulainya pas tahun berapa? Ini kalau ini saya mulai di 2023. 2023 itu ya, berarti baru setahun. Baru setahun ini, ya baru setahun. Baru setahun itu dengan kondisi yang sudah berat. Persaingan ketat sekali. Persaingan ketat juga, kondisi ekonomi kan sekarang juga untuk orang usaha kan susah, apalagi ini habis pilpres ya. Orang menunggu, saya menunggu sesuk mau apa ya, besok itu bakalan pakai mana, mereka jadi uangnya di situ. Padahal ini kita juga nggak bisa kalau nunggu nyimpennya uang ini mau dikeluarkan kapan ini kan gitu. Karena target kan jalan terus kan. Ya itu tadi. Ini tadi saya juga sempat ngobrol sama, nggak tahu saya sebutkan ya temen. Saya pikir saya terdegradasi ini. Bulan ini saya pikir kan saya terdegradasi dari ini, ternyata masih saya dipertahankan. Jadi saya sudah, biasanya saya sudah bikin payung, Mbak. Artinya ketika bos saya, ini kayaknya saya nggak masuk target nih. Nah, saya sudah cari lokasi yang mana. Nah, di lokasi saya sudah diterima. Cuman kan saya nggak bisa meninggalkan yang ini karena ini kan juga yang menerima saya nggak ada kerjaan. Artinya dia mempertahankan saya, ya sudahlah, aku tak kesini dulu aja. Kalau di sini benar-benar sudah nggak kepake karena ketidakmampuan saya di sini, ya wes saya harus pindah ke produk yang lain yang sama-sama tetap di otomotif. Wow. Jadi hari ini saya ada 2 nih, kalau saya awalnya ada 1 yang mau menerima saya juga di otomotif yang lain. Seperti itu. Nih kalau berdagang ketika dagangannya laku kan itu kan harapan semuanya ya. Iya. Tapi caranya untuk agar apa yang dijual ini laku kan beda-beda. Iya. Contohnya tadi yang Pak Subianto ceritakan kalau sekarang ini kan udah ada medsos, banyak cara ya kan. Tapi Pak Subi masih menerapkan cara yang lama dengan pendekatan yang berbeda dengan orang yang pakai medsos sekarang dan untuk akhirnya bisa deal gitu ya. Ya deal dan memprolognya tuh gimana itu prosesnya gitu. Jadi saya kalau sekarang ini menggunakan namanya apa namanya hubungan lama saya. Kan saya masih ada beberapa hubungan lama dengan pembeli-pembeli yang lama ya. Artinya relasi. Jadi saya hanya menerapkan relasi bahwa misalnya Mbak Birgi pernah beli bersama saya. Saya akan tanya ke Mbak Birgi, ada nggak teman lain yang mempunyai usaha yang menyambungkan link? Oh ya, seperti itu aja. Jadi gitu. Kalau dulu awalnya saya bener-bener ketika masih awal ya, door to door pakai kertas itu, kita kasih satu-satu, kita catat tuh nomor telepon rumahnya. Kadang pakai telepon, sudah ada handphone, kita catat handphonenya, cuman handphone kan masih mahal. Bayar handphone kan mahal ya waktu itu, jadi kita catat itu manual. Lah dari itu kita punya namanya database. Nah, data itu yang kita sambung-sambungkan. Oh, Mbak Birgi ada teman sana, kita datangin. Kita datangin. Cuman sekarang ya bisa seperti itu, tapi biasanya nanti kayak temannya Mbak Birgi pasti buka medsos.
Yang bikin lama di situ. Pak Subi harganya sekian, kok sana harganya sekian. Nah itu yang bikin lama jadi seperti itu. Saya harus jelaskan lagi kenapa seperti itu. Oh di sana nggak ada ininya Pak. Kalau tempat saya ada ininya, makanya harganya beda. Misalnya di sini tambah telur ceplok, di sana nggak ada telur ceploknya, walaupun walaupun nggak ada hubungannya ya. Artinya, oh ini ke sana ada tambahannya, ada tambahan aksesoris. Nah itu yang bikin lama di situ jadinya. Ya karena banyaknya yang Jual bergelut tadi, di bidang bergelut di situ bidang kan, itu. akhirnya jadi seperti itu kan. Iya. Cuma bedanya kan kalau di medsos kan menampilkan. Iya, Men- betul. Tapi kalau Pak Subianto ini kan menjelaskan. Menjelaskan. Iya, seperti itulah. Nah, dalam menjelaskan ke orang yang berbeda-beda itu kan butuh Oke. kesabaran yang ekstra ya. Betul, sekali. Satu orang sama yang lain kan beda-beda caranya. Enggak, kan? kelemahannya itu satu sebenarnya, bukan nggak bisa menjelaskan. Pak Subi ini kan menurutku salah satu pribadi yang nggak pedean orangnya. Betul. Oh, oke. Itu penyebab Itu pertama penyebab mentoknya dia itu. Setuju. Bukan nggak ngerti dengan apa yang Iya, dijual, iya, iya. bukan itu Saya persoalannya. mengamini karena waktu saya, mohon maaf, saya sebut perusahaan ya, waktu di Astra saya lebih pede. Kenapa itu, Karena Pak? teman-teman di Astra sital semua. Dan di sana ketika naik grade adalah benar-benar naik grade karena produktivitasnya tinggi, bukan karena dicomot. Oke. Ini agak promosi nih dengan teman-teman Astra, karena masuk Astra tidak bisa sembarangan orang bisa masuk ya. Kayak selevel saya sebagai seorang salesman ya, kalau saya nggak approve, nggak target ya saya nggak bisa naik ke level. Karena yang atas kalau nggak bisa. jualan ini menurutku Iya. bukan hanya tergantung apa yang dijual kan, Iya. tapi bagaimana cara penjual kan, Iya, itu kan? seperti itu. Oke. Iya. Ya, ada di tempat kami yang awal yang di produk yang lama tadi, yang di Astra tadi, kita selalu dibantu. Jadi ketika ada sesuatu dan yang membantu kita itu lebih pintar dari saya tentunya. Tapi itu tetap Nah. salah, Pak. Begitu ya. Iya. Eh, Jadi seorang sales itu mampu tidak mampu, bisa tidak bisa harus percaya diri, Ya. dibantu atau Dibantu tidak. atau Nah, ini yang kelemahan saya di situ tadi. Tidak pede. Nah, Ketika di karena perusahaan gini, lain, kalau timnya solid baru bisa. Timnya Nah. tidak solid, tidak bisa. nah, jadi menurutku seorang sales itu syarat mutlaknya itu percaya diri. Harus percaya Betul, diri. betul. Saya Dari betul. segala sisi ya, dari cara berbicara, Iya, iya. dari tampilan. Gitu. Karena saya yakin kalau waktu di perusahaan yang lama saya kan yakin bahwa ketika saya Karena jual, berasa ada yang dukung. ada yang dukung dan di belakang saya memang bener-bener misalnya mobilnya rusak, jadi saya tinggal telepon orang mekanik aja, mekanik pasti datang. Itu yang jadi after sales itu artinya ketika dia sudah beli barang, jadi bukan saya yang memperbaiki tapi saya yang ngontak aja sudah, ini bagian mekanik bengkel ini sudah wush datang. Jadi saya tidak terlibatkan oleh itu. Oh benar yang dikatakan Pak Subi bahwa Pak nek rusak, kalau rusak bahasa Jawa ya, kalau rusak pasti langsung terperbaiki. Nah ini after rombongan yang lain atau grup yang lain itu mendukung dari kegiatan penjualan ini. Nah kalau yang lain kan masih saya pertanyakan ini. Karena engkau wae, nanti saja. Artinya yang bermasalah tuh pribadi masing-masingnya ya. Iya, Bukan seperti apa yang dijual. bukan apa yang dijual. Sebenarnya kalau masalah produk saya pikir sama aja. Sama aja. Mau dari besi semua. Terus maamnya juga solar semua, nggak ada yang dia pakai yang Iya. lain kan. Jadi gitu. ya kegagalan Iya, tuh kegagalan di situ. karena pribadinya. Iya. Pak Subianto ini kan sudah bertahun-tahun ya berkecimpung di dunia salesman, pasti mengerti. Tapi Iya, yang lo lihat tadi kan karena tidak percaya diri. Iya. Kalau di perusahaan sebelumnya karena ngetim, akhirnya Timnya jadi ada bagus. kepercayaan diri. Iya, Sekarang tidak seperti itu, Iya, kurang akhirnya jadi percaya. kurang percaya diri. Akhirnya drop Tapi terus. menurut lo kan di ngetim atau tidak harusnya harusnya. tetap percaya diri kan. Nah, apa yang akhirnya bikin Pak Subianto ini jadi tidak percaya diri padahal benar-benar mengerti menjadi salesman? Karena udah takut duluan dengan sales-sales yang lain. Iya. Berasa sales-sales yang lain lebih canggih, Lebih canggih. lebih
cakep, Iya. lebih keren, Oh. lebih ini, lebih itu. Ah, Tidak di sales aja, di segala hal. iya iya iya. Kita iya. ini suka gitu kan. Iya iya betul. Tapi kalau aku melihat Pak Subi, Iya, iya, iya. harusnya Pak Subi ini jadi owner. Ya itu mau jadi owner suara. Iya, tapi harusnya jadi owner, Iya. tapi jadi owner yang jangan terlalu baik gitu nah. Nah, itu yang saya tidak bisa. Agak pelit-pelit dikit ya. Ya nggak bisa. Loh, Bang Ferry, saya waktu ngelola warung warung Nah, itu itulah tadi, kenapa bangkrut. karyawan saya gajian 1,5, saya hanya gajian 500.000. Padahal saya yang modalin, saya yang belanja. Oleh sebab itulah Oh, nggak bangkrut. sedih kan gitu kan? Owner tuh harus rada-rada pelit. Nah, ini bakal kerja sama tapi ku ajarin jadi owner yang baik. Aduh. Iya, jadi owner itu. Makanya sekarang ini terus dikelola sama Pak Alfian tadi. Wes Pak Alfian Isenono, barang-barang ada di situ. Makanya uangnya ada di dia semua kan ini. Cuman besok kan insya Allah kita ketemu nih. Mudah-mudahan bisa jalan. Kayak posisinya owner. Posisinya owner. Tapi secara prakteknya kayak anak buah. Kok bisa begitu? Iya, karena nggak enak ini, nggak enak Iya. itu, nggak enak anu. Akhirnya nggak enak beneran. Beneran. Enggak gini. Betul. Semua orang mau mencari kepercayaan, Iya. Betul. tapi tidak semua orang menjaga kepercayaan. Iya. Kadang-kadang makin dimudahkan makin merajalela. Nah, situ jangan kayak gitu. Jadi kalau kita kerja sama rada-rada keras sedikit lah sama kita. Iya. Kelemahannya itu terlalu Iya. bablas, Terlalu bagus. Betul. Saya terlalu apa ya? terlalu open. Iya. Hmm. Kadang saya kalau Rada-rada pelit dikit lah Pak. Wajar. kadang saya kalau ketemu orang baru dan belum pernah terlukai, saya itu percaya benar. Misalnya sama Mas Diski, saya belum kenal. Kerjasama yuk, Bi, saya bisa ini nih, percaya saya. Ya wes gitu. Tapi ternyata maklek, ya sudah, berarti besok lagi saya nggak akan kerjasama. Tapi wes kadung Mau besar nggak jadi owner? mau, Mau jadi besar nggak? ya pasti. Nah, pasti kan. Memimpikan itu kan. Mimpikan itu kan. Iya. Nah, mesti Dan dengar omonganku nih, mewujudkannya. mesti dengar. Oke. Nanti kan kita kerja sama di kafe. Siap. Posisinya owner aja, jangan bablas. Oh ya. Jangan nanti owner tapi kayak anak buah, jadi kita Ah. bingung. Ini Sebenarnya owner apa posisinya anak apa? buah sih? Loh, saya tuh jabuti rumput aja saya di lokasi situ membersihkan. Ya wajar lah Iya, Pak, Pak. nggak jalan kalau begitu. Iya, kalau nggak bagus kan ketika ada anak apa yang bantuin saya kurang bersih, saya yang apa ya namanya mensupervisi, menyelesaikan gitu. Nggak terus Mas, nyuruh Bro. lagi enggak. Apa? Kan pengennya di posisi, walaupun posisinya tuh jabatannya teratas misalkan Iya. gitu, tapi kan tetap aja pengennya rendah hati. Nah itu. Cuma kenapa kok jadi salah gitu? Jadi gini sistem kerja tuh, aku kasih tahu ya. Kita punya modal, akhirnya kita jadi owner, pekerjakanlah yang kompeten. Nah, kita ini kadang-kadang tidak mempekerjakan yang kompeten. Kita mempekerjakan yang dekat dengan kita, kompeten juga enggak. Nah, itu tanda-tanda kebangkrutan. Jadi nggak ada tuh ya kalau kerja Iya, sama kalau ini nggak teman, kompeten ya gini. ini saudara. Gini, kalau nggak kompeten, kalau nggak profesional, kalau nggak tanggung jawab, kebaikan bos itu dijadikan apa hal yang enak buat anak buah tuh. Iya. Ah, Itu yang dia alami. Iya. Makanya Akhirnya kafenya nyungsep. hidup segan mati nggak mau. Lah kalau saya aja ngontak yang bantuin saya atau karyawan saya nggak diangkat deh. Padahal cuma mau minta tolong kuncinya nanti ditaruh di sini seperti itu. Ya, jangan terlalu bikin enak, Pak.
Nah ini owner model Ajaib kan gitu kan, aku juga aneh gitu loh. Iya tadi ya. Jadi ya iya inilah saya gitu. Makanya saya harus dikoreksi supaya tidak seperti itu, bisa jalan baik gitu. Bang Ferry. akhirnya berantem mulu sama istri kan. Iya. Efek Merengget. iya efeknya tuh berantem sama istri. Tapi berantemnya nggak lama-lama. Iya, maksudnya tuh istrinya rewel doang. Iya, rewel harusnya doang. gini, harusnya Iya, gini, iya. harus gini. Iya. Dan ini enggak, pokoknya kita harus baik. Baik itu bisa ada gunanya kalau pada tempatnya. Iya. Nah, kalau tidak pada tempatnya jadi bumerang. Iya. Nah, itu yang sering dilakukan Pak Subi. Iya. Makanya kenapa harus tampil di podcast ini. Itu biar dapat jawabannya. Iya, biar nggak. Kenapa harus tampil di sebuah jawaban? Biar nggak ngeyel lagi. Mau jadi orang sukses nggak? Wah pasti. Ya, terapkan yang seharusnya. Iya. Betul. Agak dipersulit anak buah tuh, agak pelit dikit biar mikir. Tujuannya biar berpikir. Enggak, itu. sifatnya Pak Subi ini kalau percaya tuh lupa diri. Iya. Pe- Betul. Ah, Iya. Yang dipercaya ini Banyak meleto. Kalau bahasa Jawa aja meleto, tahu ya meleto ya. apa? nggak tahu. Berkhianat. Berkhianat. Ah. Iya. Ya, kayaknya harus kerjasama sama tim kita. Emang benar dia harus datang ke sini. Iya. Karena kondisi Pak Subi ini sebenarnya saat ini Iya. kebingungan. Betul. Sangat amat bingung. Ya sampai terus ikut nyalek segala itu karena kebingungan saya. Karena saya seorang yang semacam relawan ya. Saya kan aktif ya kayak mahasiswa. Selain itu kan saya aktif di Kegiatan masyarakat sosial. gitu. Terus ketemu bosnya orang Sleman ini, bosnya partai. Terus ditawarin, aku mau nggak? Ya mau aja. Tapi aku nggak punya duit tuh bos. Aku, nggak usah punya duit, masuk aja. Ya udah. Masuklah saya di situ. Nggak usah diomongin partainya, nggak usah. Nggak usah lah. Pesan-pesan tadi seperti itu. Wah, udahlah, ya wes. Ya sampai detik ini yang dia jalan. Iya, yang sampai detik ini yang dirasakannya tuh kebingungan. Bingung harus yang mana gitu ya. Bukan harus yang mana, Harus Gi. apa lagi? Bukan harus apa lagi. Kenapa sih setiap yang dibuat ini gitu-gitu aja? Malah bisa dikatakan gagal. Nah, itu. Gatot kaca kalau saya bilang. Gagal total. Kakean cang. Saya sering ngomong kayak gitu. Padahal saya sama diri sendiri saya. Wah, ini gatot kaca ini saya ini. Gagal total kopian petakilan lah kalau orang Jawa. Kopian cangkem. Nah, cangkem tahu ya mulut. Agak kasar tadi. Mohon maaf. Apa itu artinya? Cangkem itu Cangkem jadi itu gagal total. ngomong. Banyak omong. Banyak janji ngomong gitu. Gagal total. Enggak sih, bukan karena itu menurutku. Bukan karena kebanyakan Iya. omongan. Karena hatinya polos. Orangnya polos. Yang diajak kerja sama nih. Dia ketemu yang nggak pas. Ya. Ah. Makanya masuk sumur mulu. Iya. Oh, pas kalau kita ajak. Oh, kalau sama kita ajak bertanding. Iya. Kita jadikan bos dia. Woi. Nanti Amin. kalau dia keluar area, hei, jadi bos harus pelit. Padahal kerja sama. Loh kalau nanti memang alhamdulillah suara saya ini bisa berubah rame. Ya saya mungkin akan meninggalkan ini lagi. Ya, Saya karena udah capek di salesman. Udah capek jadi Iya, salesman. udah Tapi capek. akhirnya harus kembali karena Jauh di kondisi lubuk dan hatinya keadaan. itu Iya. sebenarnya tidak mau kerja jadi sales lagi. Iya. Cuma karena kondisi situasi. Situasi Iya, yang harus iya, ke iya. sana. Kalau nggak dikerjakan rada kurang makan tadi. Mau tak mau harus. Sama sering kalau di rumah kan terus dimarahin Jauh juga. Nah itu dia. Iya. Sebenarnya yang jauh di lubuk hatinya ini Wah. pengen gimana kafenya tuh jalan. Wah, ini nanti kalau istri saya nonton nih, wah ini kok gerendengi aku ini. Betul itu pasti ngomong gitu. Iya iya. Jauh di lubuk hati Pak Subi ini gimana kafenya itu jalan. Iya. Itu harapannya tuh, hartanya tuh itu Iya, harapan. iya. Tapi untuk ngejalaninnya itu harus seperti apa pula. Iya. Mungkin kalau modal bisa aja dia berpikir. Insya Allah bisa. Tapi tidak punya keyakinan
rame nggak Eng? Iya. Betul kan Pak? Iya, betul Ya sekali. kita teman dekat. Iya. Betul sekali. Semuanya udah kenal ya kan? Kenalan di mana sih itu? Yang aku tanya tuh. Mas Bro, kan banyak orang yang mungkin di posisi Pak Subianto ini dalam pekerjaan atau dalam hal apapun ingin bekerja sama kan, ingin cari yang pas, Iya. tapi malah kebanyakan sama kayak Pak Subianto, zong jadinya Iya. kan. Kita sampai ke shock. Gimana caranya kita tuh tahu orang itu adalah orang yang pas untuk Pas. kita ajak kerjasama? Nah, Sebenarnya kayak gimana? gini, kalau kita ini kebanyakan nyari rekan kerjasama itu menilai kepribadian. Oke. Itu kesalahannya. Dalam semua bisnis itu yang paling penting dinilai itu kompetensi. Iya. Walaupun pribadinya baik, jujur, tulus, kalau nggak ngerti dengan yang dia kerjakan tetap zong juga. Oke. Nah, kalau Pak Subi ini asal. Ya. Ya kalau kau mau, ayo. Ayo. Nah, lihat orang baik Yang mau, dikit, ayo. langsung bablas. Ya, seperti itu. Aku wakili Mbak, biar ini kan. Ini buat istrinya Iya. Pak Subi ya. Iya, Pak. Aduh, saya sudah beberapa rupiah ini melayang. Harusnya bertelur jadi indukan, malah induknya sekalian keluar. Nggak jadi telur ini, waduh. Sampai saat ini. Nah, itu ya. Waktu itu kalau nggak salah pesangon saya keluar dari Isuzu Astra tadi, tak pakai buat di sini. Di kafe nih. Iyalah, hampir 180-an juta saya bikin. Kondisi seperti ini. Waktu itu loh di 2017 kan Oh, masih banyak. Mas Bro, tapi apa alasannya? Kan tadi yang lo bilang kalau untuk kerjasama mengutamakan pokoknya nomor satu tuh skill, Ya. kompeten di bidangnya. Baru soal kepribadian. Iya. Tuh, Kalau orang kompeten nomor tuh dua. pasti kepribadiannya baik. Oh gitu. Kalau yang nggak baik itu yang nggak kompeten. Orang kompeten itu harga diri di atas segala-galanya. Tapi yang nggak kompeten pasti ngelicikin. Oke. Dia kan sales. Walaupun laku, kalau dengan ngemis dia nggak mau. Nggak mau. Betul. Nah itu kompeten namanya. Saya selalu menjelaskan detail dulu. Iya. Kalau dia Nah, maunya jadi Iya, betul. jadi kalau orang nanya ke aku, Per, gimana cara cari rekan kerjasama yang baik atau cari para pekerja yang baik supaya dia baik? Carilah yang kompeten. Karena orang-orang kompeten itu harga diri di atas segala-galanya. Yang nggak kompeten itu tiap hari mau ngeliciki Iya. dengan tingkah laku yang memelas. Yang penting saya untung, kamu rugi, karmu. Ya, yang memelas. Aku mah siap, apa aja ayo. Nah itu tanda-tanda licik gitu. Tapi kalau orang kompeten tuh, aku punya ini, aku bisa jamin ini. Iya. Bukan sombong, karena dia kompeten. Iya. Tapi kalau yang nggak kompeten tuh, aku mah apa aja, yang penting makan awalnya. Iya. Di tengah jalan ditilep kita. Betul. Ini yang terjadi kan? Ya salaman dulu. Tapi itu betul. Tapi itu betul. Aku apa aja yang penting makan. Akhirnya Ya, apa makan aja, Bos? Apa aja dimakan. Saya yang kemakan jadinya. Aduh. Iya, Jadi pokoknya tipsnya kalau mau punya rekan kerja yang baik Kompeten di bidangnya. harus kompeten di Itu bidang. syarat. iya. Syarat mutlak. Ya, alhamdulillah saya mungkin ya, saya bukannya sombong, saya bisa kompeten. Kenapa? Buktinya saya mau ketika di sini nggak laku, saya di sana laku. Di mana? Di apa? Di otomotif ini. Ya. Oh, saya di sini sudah nggak laku nih karena ya mungkin karena sesuatu hal akhirnya tidak target, kan kita tetap hidup di atas target. Tapi saya mau lompat ke sana, yang mau nerima saya. Di sana juga mungkin enggak, lompat lagi, bisa lagi. Karena Ya kan, kita kompeten, tidak kan? bermasalah gitu loh.
Iya. Hanya bermasalahnya. Oke, kenapa pokoknya kok nggak kerjasama. target? Gitu. Kerjasama itu pasti akan jadi masalah kalau satunya kompeten, satunya enggak. Ya, ya, ya. Terus juga yang kan Pak Subianto punya kafe kan, Suarasa. Dan harapan semua owner yang punya usaha resto, kafe itu kan pengen banyak yang datang, pengen Iya. rame tempatnya. Betul. Pasti berpikir dong strateginya apa ya kan. Apakah tempatnya strategis, apakah jualan ini, jualan itu. Tapi menurut lo sendiri apa sih yang bikin sebuah tempat itu akhirnya jadi rame didatengin orang? Semua yang terlibat di sana itu bekerja dengan senang hati. Nah, senang hati itu terjadi kalau ngerti dengan yang dikerjakan atau senang dengan pekerjaannya. Nah, Pak Subi ini ownernya kafe kan, pasti punya manajemen. Dia owner, dia direktur, dia juga marketing, dia juga bagian bendahara, dia juga nyapu, dia Iya, juga semua nyuci tak piring, dia juga nyuci gelas. Medsos saja saya ngerjain, Facebook saya ngupload juga. Sampai teman-teman Ya terus punya manajemen apa gunanya? Nah gitu. Nanti kerjasama sama kita murni owner Pak. Iya. Ya sip. Nah kalau nggak cocok pecat aja Kak Pak kita. Nggak apa-apa. Oh kalau aku belak-belakan. Iya. Belak-belakan. Karena Kalau tidak karena pas, aku kompeten di bidangnya. Ya. Baca-baca begini kan kenal juga enggak aku. Iya. Kenapa ngerti? Karena kompeten. Iya. Kan gitu. Nah terus gampang terpengaruh. Iya. Jadi kalau sudah ada keputusan nih udah bulat nih. Terus ada yang ngeritik atau ada yang memberi harapan yang lebih, mulai goyang. Jadi Pak Subi ini tergantung dengan siapa dia bekerja sama. Kalau yang dia kalau teman yang diajak kerja sama itu menyenangkan dan bagus, jadi bagus. Iya. Jadi kayak bunglon. Karena dia gampang terpengaruh, makanya dari awal dia bilang kan tim. Iya, betul. Gitu. Karena dia tipe orang yang nggak banyak teori. Tipe orang yang tidak ada istilah tidak bisa. Pokoknya gimana caranya aku harus nyampe sana. Nah bekerja samalah dengan yang banyak teori. Yang takut hujan lah, takut inilah, nggak ketemu takut. akhirnya. Iya. Iya, Kan begitu kan yang dialami. Iya. Kurang Selalu kemakan omongan juga. Iya, gampang terpengaruh. Seperti itu. Terus akhirnya percaya. Saya percaya ujungnya kemakan jadi bumerang. Iya. Padahal aslinya polos. Lihat cara ceritanya bablas kan. Itu juga Mas Bro, kan orang kan pasti berbicara menjelaskan agar orang itu percaya kan. Iya. Tapi nyatanya ada yang cuma ngomong doang, ada yang omongannya ya benar sesuai dengan prakteknya gitu. Itu gimana cara ngebedainnya tuh? Jadi kita akhirnya nggak terpengaruh, nggak tersesat. Iya, nggak tersesat dengan apa yang dijelaskan sama orang Ya lain. dia selalu membohongi hatinya. Hatinya tuh udah dapat jawaban. Nah, ini nggak benar nih. Udah dapat jawaban, tapi ininya, tapi siapa tahu ya. Oh. Jadi dia putuskan lewat Apa yang dipikirkan. yang dipikirkan, bukan hati. Gitu. Sebenarnya udah tahu nih, Udah tahu nggak nggak cocok. nyaman nih walaupun bagus. Iya. Tapi akhirnya siapa tahu. Iya. Tahu bagus karena omongannya bagus. Nah, Kenapa selalu muncul siapa tahu ketika hati ini tuh udah tahu mana yang pas karena dan perjalanan hidup Pak Subi ini banyak sendirian. Iya. Walau punya saudara, punya keluarga. Nah, orang yang banyak sendirian itu pada akhirnya gampang terpengaruh. Gitu. Iya. Segala hal memutuskan sendiri.
Nah, ujung-ujungnya ketika ada yang menyenangkan, langsung percaya. Padahal itu omongan doang gitu. Gitu. Sebenarnya bukan salah Pak Subi. Niatmu, niat Mas, niat Pak Subi udah benar. Tapi berada di ruang lingkup yang salah. Makanya salah. Tapi walau begitu selalu lolos dari lubang jarum kan hidupnya. Ada aja penyelamat. Nah, kita teman dekat. Jadi ada saja penggantinya. Ada aja ya jalannya. Orang tiba-tiba ada dapat dari mana? Di detik-detik terakhir. Seperti itu. Ya karena Ya, Allah baik, Allah baik. Baik. Karena polos. Gitu, Pak. Tapi kan jika juga waduh kurang ajar nih. Uangku kemarin kemakan sama dia, tapi ada gantinya lagi tiba-tiba gitu. Kesel tetap pasti Iya, kesel kan. pasti. Nah kayak tadi kan dengan entengnya ngomong, ya udah syuting di tempatku aja. Kenal juga belum kan. Untung ngomong di sini. Untung ngomong sama gue tuh. Udah syuting di sana ada ini, nanti itu, nanti anu. Nah, kalau orang lain yang belum benar-benar kenal Jadi akhirnya gini, jadi menjadi manusia yang tulus itu benar. Menjadi manusia baik itu benar. Menjadi manusia yang jujur itu benar. Tapi akan jadi salah kalau tidak pada tempatnya. Jadi kebaikan itu walaupun baiknya benar, kalau tidak pada tempatnya akan jadi salah. Kayak tadi langsung nawarin kita syuting aja. Kenal juga enggak. Nah, seperti itu. Padahal dia tidak tahu kita ini orang-orang licik kan. jadi teman-teman gini ya, biasanya Udah masuk perangkap ya. teman-teman yang nonton nih, biasanya bintang tamu yang datang itu kita syuting dulu, ngobrol, dibahas dulu, dibaca dulu sama Mas Baru Bro. berbisnis. Baru setelah syuting ini selesai, Madu. akhirnya ada obrolan. Tanpa izin main ngomong aja boleh syuting di tempatku. Kenal juga enggak kan. Ini belum syuting belum, dibaca belum, ngobrol belum, udah menawarkan Dia tidak ini dan tahu itu. bahwa kita ini orang-orang licik dan serakah. Tapi biasanya orang licik dan serakah itu nggak mau ngomong dia licik dan serakah loh. Ini kok malah ngomongin. Nah itu. Ini ada apa ini? Berarti kan orang malah nggak percaya ini. Sales dilawan. Ini pakai ilmu challenge ini. Jadi kan berarti kan ini hanya apa? Berarti Kang Ferry ini tidak seperti itu. Berarti ini apa namanya? Bukan manusia licik kan gitu. Orang licik kok mati. Loh aku licik kan gitu kan. Berarti kan biasanya kan kebalikan dari itu kan gitu kan. Tuh dengerin tuh. Enggak, aku ini sebenarnya orangnya tuh manis di mulut. Yang bener. Kalau ngomong tuh menyenangkan, padahal gua ada rencana tersendiri. Aku aja langsung heran kok. Lah, iya. Ngobrol aja belum. Ya, tapi ini untuk pertama kali Untuk kan. pertama kali loh ada bintang tamu aneh gitu. Langsung Aku nawarin punya dia. tempat, di Iya. situ ada ruangan, nah syuting di sana aja. Tahu juga kagak tempatnya di mana. Kita kenal belum kan. Nah, hal-hal begini yang jadi dimanfaatkan. Iya betul. Akhirnya dimainin orang. Ya, karena dimudahkan, jadi dipermudah gitu, ngerti nggak? Jadi keenakan gitu. Mental kita ini kan ada jalan susah, kesal, dimudahkan, menyanyiakan. Kebanyakan kan kayak gitu. Nah, saking benar niatnya tuh bablas ngomong tuh. Iya. Nah, tapi dia ngeyel. Ya kan aku seperti ini. Iya. Benar Pak Subi. Apa yang Pak Subi lakukan benar. Tapi kalau ketemu yang licik pasti masuk jurang. Nah, salah satunya kita ini. Salah ngomong Pak Subi ini. Loh. Aduh. Berbahaya. Iya. Gitu. Nah itu. Jadi
Jadi bukan apa yang dia kerjakan yang membuat gagal. Iya. Karena menurutku Pak Subi ngerti dengan kerjaannya. Tapi selalu salah orang. Salah orang. Hmm. Sama. Iya. Boleh saya cerita agak melenceng ya? Enggak apa-apa. Jadi saya itu juga ada masalah nih di keluarga besar saya. Jadi waktu itu saya nunjuk pengacara nih. Hmm. Ternyata pengacaranya itu kurang ajar, malah mengkhianati kami. Nah ini yang salah saya, karena dia baik sama saya kemakan tadi. Ya wis lah, pakai pengacara bodoh sekali, akhirnya saya harus menelan pil pahit kan gitu. Pil pahitnya saya nggak usah diceritakan di sini lah, karena itu privasi sekali. Ya, enggak usah. Menelan pil pahit, yang mana pil pahit itu sampai sekarang belum selesai, dan mudah-mudahan saya alhamdulillah ya, karena tadi mungkin saya dianggap orang baik ya, dianggap loh ini ya. Kok nemu aja jalannya untuk menyelesaikan masalah ini. Cuman agak diperpanjang. Harusnya mungkin bisa selesai 1-2 hari, ini harus diperpanjang jadi berbulan-bulan. lama. Gitu loh. Karena apa, awalnya saya menunjuk orang ini baik nih. Saya lihat bicaranya juga bagus. Nah, profesi seorang pengacara bisa melindungi keluarga kami. Ternyata malah sebaliknya. Belum. Bubarlah semuanya, mulai dari sini kurang mengenakan gitu, karena saya jadi waduh, kok saya nunjuk orang kok salah ya, saya tidak Iya, artinya menurut yang gua lihat iya, kegagalan hidup Pak Subi ini karena belum ketemu tandem yang pas. iya seperti itu. Nah, kalau dia ketemu tandem yang pas, Kira-kira seperti menurutku apapun yang dikerjakan tuh ada jalan. ada jalan. Lah ini Nah, ini dia nih sudah di Pak Subi ini saat ini di titik putus asa dia nih untuk besar. iya, iya. Jadi sekarang ini yang dia lakukan ini hanya mencari uang. Betul. Tapi bercita-cita untuk besar tuh rada udah capek. Udah capek. Iya. Nah, ngomongnya di sini tambah hancur dia. Salah ya. Salah, Pak. Aduh. Salah. Tapi ya heran nih, saya baru ngomong sedikit di sini nih, orang kok mengaku kalau saya ini hancur, saya ini nggak ganteng. Padahal saya tadi bilang sama yang nyuting, aku ganteng mas, gitu. Aku elek mas, nggak mungkin kan gitu. Kalau ini kok malah aku elek ya mas Jawa. Nah, berarti kan. Karena kan kenapa gua ngomong begitu? Iya. Karena selama ini kan ketemu yang baik-baik. Oh iya. Baik, lembut, ngerti, paham, kompeten, profesional, tanggung jawab. Iya. Kayaknya kalau ketemu orang baik malah jadi salah. Malah jadi salah. Mas kan? Iya. Buktinya zong. Iya. Karena selama Coba ini yang pertemukan dianggap dengan orang jahat. Nah. Nah, kan? Karena selama ini kan Udah nggak pernah ketemunya ketemu. Ya enggak sekarang ini. kumpulan Ya, orang-orang jahat Ke semua polsek nih di dulu. Tapi ya sama aja, nanti ke polsek juga laporan susah juga. Ini yang keluarga polsek. Jadi kan ketemu orang baik enggak pernah berhasil. Iya. Nah, gimana kalau Yang sekarang katanya baik tadi. enggak orang baik lah. Orang baik. Gimana kalau sekarang kerjasama dengan orang-orang yang licik? Hmm. Siapa tahu kan? Malah berhasil ya. Iya. Jadi kita menghilangkan paradigma. Asik. Berat ini kalau sudah ke paradigma ya. Iya. Mas Bro, Hmm. Pak Subianto ini kan dalam bekerja sama kan selalu Bisa dikatakan berpikir positif tentang siapapun. Iya, betul Ya. sekali. Pokoknya semua orang yang bertemu itu baik Baik, aja gitu. sangat baik. Ya. Taunya zong, seringnya zong terus. Gitu kan. Sampai akhirnya bisa bertemu yang benar-benar. Belum. Ya. Ini aja nggak bener Sampai nanti akhirnya bisa bertemu dengan yang benar-benar. Pertanyaanku gini, kenapa kita sudah berpikir positif, selalu baik, pokoknya setiap orang yang ketemu, tapi kok dapetnya nggak bener-bener terus gitu kemarin tuh, salahnya di mana? Bukan apa, dapat gitu. yang nggak benar, salah. Cara Tuhan memberitahu ternyata banyak banget hambaku yang jahat sekarang ini. Oh gitu ternyata. Iya, gitu.
Jadi bukan karena baiknya salah, tapi memang kebanyakan yang jahat sekarang. Oh, lebih banyak ya populasinya. Populasi orang jahat tuh lebih banyak, yang baik tuh minoritas gitu. Mungkin dulunya juga semuanya sebenarnya baik, tapi banyak yang terpengaruh gitu Karena kan. kondisi situasi. Akhirnya banyak yang jadi jahat Cuma yang juga mesti gitu. dicontoh dari Pak Subi ini satu buat kita semua dan orang di luar sana. Nggak pernah ada kata menyerah. Nah itu. Karena bagi saya tidak ada yang tidak bisa, yang adanya tidak mau. Nah kan. Ya, betul itu. Kadang-kadang aku Ada yang nih, nggak bisa, cuma nggak mau. kadang-kadang aku nih kalau pikir-pikir cerdas ternyata. Iya sih ya, kadang-kadang aku juga mikir kayak gitu. Dibaca pikiranku ini. Jadi penentu Pak Subi ini sukses atau tidak, kalau ridho Allah pasti kan nggak usah dibahas. Tapi kalau secara manusiawinya ditentukan oleh siapa tandemnya. Tandemnya benar dia. Tandemnya salah masuk semua. Kan gitu. Jadi gini Mas, baik yang benar itu ya, dengan jahat yang jahat itu kayak air sama minyak. Baik yang benar sama jahat yang jahat. Ya kayak air sama minyak. Iya, ya nggak menyatu ya. Ya. Pastinya. Nah kenapa orang baik kan pasti mikirnya gini, tapi dia baik juga kayak aku, tapi kok dia gampang gitu. Misalnya kan gitu. Aku nggak seribet itu, aku baik, tapi kok aku susah. Nah, Tapi ada yang baiknya tuh setengah-setengah kok. bahkan jahat malah Iya, bisa iya. baik. Kenapa Lebih begitu? lancar ya. Lancar lah itu. Ya kenapa gitu? Iya. Kenapa? Pemikiran seperti Justru itu. karena baiknya benar. Jadi ketemu yang jahat nggak nyatu. Paham nggak? Iya, Jadi mental terus Mental. akhirnya ya. Jadi hanya orang yang benar-benar baik iya, iya. yang nggak akan bisa bekerja sama sedikit pun dengan orang jahat. Oh, Tapi kalau orang yang baiknya tidak benar-benar, malah bisa. pasti bagus kerja sama orang Banyak jahat. peluangnya, Iya. banyak jalannya. Iya, iya, iya. Kita ini kan selalu diserukan untuk jujur. Oh, Ya, baik Iya. itu baik itu yang disampaikan Rasul maupun di kitab Iya. maupun kata Tuhan. iya, Tapi kalau ketemu yang benar-benar jujur tuh zaman ini menakutkan. malah menakutkan. Iya. Karena nanti terbongkar orang-orang jahat, paham nggak? Oh, paham gitu. Iya. Iya. Karena kita pun juga kadang-kadang ini Bang Ferry, ketika kita masuk di suatu lembaga instansi, kenapa mereka harus slogan? Kami adalah orang jujur, saya melayani Anda dengan baik, jujur, aman. Iya. Kenapa harus di slogan-slogan? Iya, karena dia jahat. Nah, Iya. berarti itu dihilangkan aja. Nggak bisa, selama dia jahat pasti akan ada gitu. Kadang jengkel juga. Ya, Oh. slogan kami benar juga di sini. Apa itu? Kami ini orang-orang licik. Oh, mana kagak ada. Semua ada Beatles ini. Nggak ada. Orang-orang licik. Kami ini adalah tim-tim yang licik dan serakah. Akhirnya ada Akhirnya ada Pak Subi masuk. Iya. Aduh. Nah itu loh, kadang-kadang apa ya, kita itu sudah merasa bahwa sama sudah tak bantu nih, bla 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 semua nih. Tapi kok masuk ke saya kok malah nggak baik gitu. Karena kita udah bantu beneran. Misalnya pembeli truk itu udah kita bantuin ini kok dia malah mempersulit gitu loh. Padahal kita semua udah kita berikan, udah kita curahkan. Nah itu sama Udah maksimal sama ya. dengan karyawan-karyawan saya yang dulu yang bantuin saya gitu kan. Saya tidak mengatakan dia jelek, enggak. Kenapa kok udah dibantu malah dia gajian sekian, saya malah kecil banget kan. Malah ini owner kan gitu. Nah itu loh yang kadang-kadang berpikir saya itu sampai sebegitu, sudah mempunyai niat. orang baik yang benar-benar mau tidak mau mutlak hukumnya harus bekerja sama dengan yang baik benar-benar juga. Lah nyarinya ya susah banget. Ya nggak usah dicari, nanti ketemu sendiri. Oh itu ya. Jadi orang yang benar-benar baik
itu tidak akan bisa mencari orang yang benar-benar baik. Tapi itu akan dipertemukan oleh Tuhan. Karena kalau baiknya sama-sama benar, itu tuh baru kenal kayak berasa dekat. Iya. Gitu. Jadi tidak usah nyari, serahkan ke Tuhan saja. Kenapa aku serahkan kepadamu ya Allah? Biar aku ketemu orang yang benar-benar baik. Kenapa? Karena sekarang banyak orang-orang jahat Tuhan. Nah gitu. Tapi Gitu. kembali lagi benar yang disampaikan Bang Ferry tadi, dalam artian ketika saya bukan mengatakan terzolimi itu terlalu ketika dijahati gitu, kok malah ada penggantinya yang baik tadi. Saya Akan bilang selalu ini aku tuntun. muncul gitu. Ya Selalu alhamdulillah. langsung ada gantinya Iya, gitu. selalu. Iya, akan aku Tapi di detik-detik mau habis. Iya. Bagiku enggak, Pak. Sebenarnya kalau aku misalkan aku sudah berbuat baik yang benar, Iya. terus aku dikhianati, Iya, seperti menurutku aku tidak tersakiti, Pak. Itu hanya cara Tuhan memberitahu bahwa orang itu jahat. Karena aku sering juga Pak dizolimi. Bukan sering lagi sih, makanan sehari-hari. Tapi aku suka ketawa kalau digituin. Oh, itu cara Tuhan memberitahuku bahwa orang itu jahat. Iya. Nah, gitu. Iya. Kertas yang putihnya benar-benar, Iya. sekecil apapun noda akan kelihatan. Betul. Karena putihnya benar-benar. Iya. Nah, Bapak karena lulusnya benar, Iya. baiknya benar, makanya selalu kelihatan yang jahat. Jadi bukan terzolimi. Iya. Kalau nggak salah pokoknya ada orang hebat pernah berkata Imam Al-Ghazali atau Umar bin Khattab, berapa jumlah temanmu? Umar bin Khattab kan, berapa jumlah temanmu Umar bin Khattab? Nanti kalau aku sudah miskin. Iya. Baru bisa kuhitung. Sekarang banyak karena aku masih kaya gitu. Iya. Nah, hanya orang baik yang benar-benar yang akan cepat melihat orang-orang jahat. Tapi kalau tidak ngerti, berasa terzolimi. Kok lo difitnah mulu, Per? Ya karena gua lurus. Coba kalau gua nggak lurus, pasti nggak difitnah. Karena gua nggak bisa dikong-kali-kongkan. Iya. Yang bisa dibelok-belokin. Iya. Itu. Mas Bro, kan lu bilang tadi kalau orang yang baiknya benar-benar akan bertemu dengan orang-orang yang Benar-benar juga. benar-benar juga. Kenapa juga harus ngelewatin dulu yang tidak benar-benar itu sangat panjang bertahun-tahun sampai akhirnya baru ketemu yang benar-benar. Karena ngeyel. Oh, gitu. Tidak belajar dari yang sudah terjadi, pokoknya percaya aja. Iya. Itu saja. Patokannya ya, aku kan sudah jujur. Iya benar, situ jujur. Tapi yang dihadapin itu tidak jujur. Kayak tadi itu ya. Ya wes seteng tepat kuai. Nah, iya. Nah, kenapa aku menjelaskan? Iya. Jadi nanti kalau tersakiti oleh kita tidak kaget. Karena kita sudah mengenalkan diri sebelumnya kan, kita adalah orang-orang Kumpulan orang licik, jahat. Ada bukti utamik ya. Iya. Nah terus kerjasama sama Ferry Cowboy menyakitkan. Oh iya. Misalnya gitu kan. Iya. Terus diadukan. Aku akan jawab, aku udah ngaku Pak. Dari awal sudah dikasih tahu. Di serial tanggal 10 nih Iya. ya. Tapi dia nggak percaya. Yang salah siapa? Yang Hanya orang-orang yang jahat yang mengatakan dirinya baik. Iya. Betul. Hanya orang-orang jahat yang mengatakan dirinya baik. Iya. Kalau orang baik berbuat, bukan berkata. Iya. Itu ngeyel mulu karena selalu pokoknya aku udah baik. Iya benar.
tapi berhadapan dengan yang nggak baik gitu. Makanya kata Allah, setelah kau gunakan akalmu, gunakanlah hatimu. Karena tempat jawaban yang benar itu adalah hatimu. Bahkan Allah tuh berkata begini, ku ajari melalui hatimu, ku beritahu melalui hatimu. Ada sesuatu yang tidak bisa bohong di dirimu itu adalah kata hatimu. Nah, kadang-kadang kata hati itu kalah oleh pemikiran. Siapa tahu nantinya apalagi bicara untung. Iya. Tambah gelap gulita. Wah, betul-betul. Nanti uangmu ini 100.000 bisa jadi 1 juta. Boleh juga. Oh iya. Boleh juga. Padahal ragu. Iya, udah ragu betul. Tapi karena mikir 1 juta dari 100.000 banyak dong untungnya. Iya. Ayo kita jalani, siapa tahu ini salah satu jalan dari Tuhan. Nah itu. Malah tekor semua. Aku itu selalu percaya Pak. Iya, iya. Selalu percaya bahwa tiap aku itu ya, Iya. selalu percaya bahwa tiap pertemuan itu atas kehendaknya. Tapi aku tidak pernah Pak ucapkan ke siapapun. Iya. Karena kalau masih diucapkan berarti itu dia bohong. Orang yang mengucapkan selalu membicarakan kebaikan, Iya. itu justru dia jahat. Karena kalau orang yang baik tidak membicarakan tapi melakukan, Iya, melaksanakan. selalu ngomong kayaknya Ferry kita ketemu ini jodoh. Ya kan sudah tahu tidak ada satu titik pun yang terjadi kalau tanpa izinnya. Iya. Nah kenapa masih dibahas? Masih dibahas, iya. Kan gitu. Artinya kata-kata itu dijadikan alat supaya orang percaya. Iya. Oh, Paham nggak? oke. Kan gitu. Kayaknya ini petunjuk Allah. Karena aku ini sementara kita semua mengakui bahwa tidak ada satu titik pun yang terjadi di muka bumi ini kalau tidak karena izinnya. Ya artinya nggak usah diucapkan lagi. Berarti kalau diucapkan ini ada sesuatu. Mengaku Islam, Iya. tapi sholat disuruh. Kan aneh. Nah, itu. Betul sekali. Mengaku Islam, tapi sholat disuruh. Iya. Tidak usah disuruh, memang itu mutlak harus. Iya. Yang disuruh sholat itu yang baru tahu Islam. Nah di Islam itu ada 2. Kalau syarat pertama masuk Islam baca syahadat, kemudian jalankan sholat karena baru. Kalau udah lumutan masa nggak ngerti juga? Paham nggak? Iya. Bahkan di agama itu sholat itu wajib. Wajib. Nah namanya wajib tidak usah diperintah, harus dilakukan kalau sadar Islam. Nah sama aja, baik kok diomongin, lakukan baik itu. Gitu. Nah Pak Subi kebetulan gampang terpengaruh, manis lah yang ngomong tuh kan. Nah dia tidak bisa dengar orang-orang rada sedih-sedih dikit, langsung ternyuh. Nah bersandiwara lah jadi gini Pak Subi. Aku ini kan orangnya, nah tambah tolong masuk sumur jeng. Nah, sekarang kerjasama sama kita. Iya. Kebetulan kita mempunyai sifat yang licik dan serakah. Nah kita coba, siapa tahu jadi kan? Ya. Gimana? Tapi udah nggak kaget lagi kalau kerja sama. Kalaupun nanti tersakiti, jangan marah. Kan dari awal sudah diwanti-wanti. Ya, berarti nanti ditulis loh di lokasi nanti. Iya. Ini hasil kerjasama orang licik. Supaya nanti kalau gagal tidak kaget lagi. Jadi saya imbangi ini sebenarnya. Ada warning di depannya. Sudah ada warning. Iya sama aja kalau dalam sebuah kenegaraan itu kan dalam negara itu kan bagaimana supaya negara ini baik. Iya. Kan gitu kan selalu. Iya. Kan sudah ada dasarnya ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Kenapa disebut ketuhanan yang Maha Esa?
Karena di Indonesia Iya. tidak hanya satu agama. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Iya. Artinya kan terapkan aja bagaimana manusia itu adil dan punya adab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Apapun persoalannya, kita tetap satu. Iya. Kan gitu. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Apapun itu dimusyawarahkan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada akhirnya supaya rakyat Indonesia ini punya keadilan dan punya kesosialan. Nah, kenapa masih dibahas konsep kebaikan? Terapkan aja Pancasila, pasti aman. Yang membicarakan itu yang tidak baik. Paham nggak? Iya. Wah, gitu. Aku nih ngerti juga, aku kan nasionalisme gitu. Wah. Yes. Pancasilais. Saling caci maki di antara kita. Padahal semboyan Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda namun satu jua. Tapi berbeda marah-marahan. Jadi kita ini munafik kelas kakap gitu. Betul. Paham nggak? Semboyannya kan keren, Bhinneka Tunggal Ika. Habis gelap terbitlah terang. R.A. Kartini itu kan. Tapi selama gelap marah-marah mulu. Tapi semboyannya habis gelap terbitlah terang. Itu R.A. Kartini gitu. Aku ini sejarawan. Kok bisa tahu ya? Nah, dia ya? itu. Iya. Ya iyalah kan. Kita kan selalu gitu. Tapi gini Bang Ferry, tadi saya membahas sedikit kalau kita masuk ke instansi-instansi kan ada slogan-slogan. Jelas sudah ada Pancasila, ngapain juga disebutkan di sini? Ya itu yang tidak melakukan yang seharusnya. Ini Pas- saya tidak benci instansi loh, saya enggak loh. Ya Saya enggak, orang Indonesia. enggak, yang tidak melakukan seharusnya selalu ada slogan. Nah, itu tanda dia tidak melakukan yang seharusnya. Kalau yang melakukan sesuai seharusnya tidak ada Tidak usah slogan. slogan, sudah Iya. menjalankan sendiri ya. Kan gitu. Paham kan, ngerti nggak? Iya, betul. Dia alim kok jahat. Nah, kan gitu ya. Betul. Itu tanda dia tidak alim. Kalau dia benar-benar alim pasti Jadi baik. Tulisan tidak menerima tips, jangan kasihkan tips ya gitu. Kenapa harus kayak gitu? Kalau Iya. ada yang ngasih tips, tolak udahlah selesai. Nggak usah pakai tulisan Iya. kayak gitu kan. Hanya orang baik yang berpikir begitu, Pak. Jangan Tetap salah situ. saya misalnya Iya. jangan lewat calo langsung ke loket saja ada tulisannya gitu. Lah kok masih ngapain itu tulisannya gitu? Hanya orang baik, Pak, yang tak terima itu. Yang jahat mah mengaminkan. Ada lagi yang lucu dan banyak gini. Awas, daerah ini diawasi CCTV. Lah iya. Kan jadi Jadi hati-hati. Enggak lewat langsung senyum-senyum. biar kena CCTV ya. Iya kadang-kadang. Iya. Nah, Ya, itu. kembali lagi ke saya tadi ya berarti apa ya evaluasi saya ya kalau ketemu sama orang tetap harus ya saya nggak bisa Pak. Belum bisa lah bukan nggak bisa ya. Ketika ketemu sama diksi awal ya di situ orangnya baik sekali. Tapi ternyata licik juga dia. Ya. Ya, baru kuberitahu sekarang. Baru tahu sekarang kan? Semua teman-teman saya ketika orang itu baru itu baik atau itu anggap baik selama dia belum pernah melakukan hal-hal yang buruk kepada saya. Tapi begitu tahu buruk. Nah, ini pasti sudah tahu. nanti kalau kita hianati dalam kerjasama, Iya. misalkan aku berkhianat dengan Bapak dalam kerjasama, pasti nggak sakit hati. Karena Harus sudah dikasih kuberitahu. tahu dari awal. Loh, kok aku sakit hati? Nggak boleh marah. Nggak boleh marah. Dari awal udah kasih tahu. Bahkan aku itu ngajarin selalu terbalik. Oke. Kalau mau sabar, beradalah di ruang lingkup yang bikin emosi. Kalau kamu mau sabar berkumpul dengan orang sabar, kesabaranmu tidak teruji. Jadi aku tuh selalu berbahasa terbalik. Untuk mengetahui
Untuk agar supaya orang jahat itu terlihat, dia harus berurusan dengan orang jahat. Bukan, untuk orang jahat itu terlihat, agar orang-orang jahat itu terlihat, dia harus berurusan dengan orang-orang yang benar-benar baik. Untuk orang-orang Supaya orang-orang jahat itu terlihat kejahatannya, dia harus berurusan dengan orang-orang baik yang benar-benar. Nah, karena situ baik, makanya kelihatan orang jahat. Oh ya, sebaliknya ya. Nah, gitu. Jadi aku nggak kaget. Kalau dihianati ketawa, iya, untung aku baik. Dengan begitu aku tahu dia jahat. Kalau sama-sama jahat, Kalau nggak aku jahat, ketahuan. nanti aku tambah jahat dong. Nah, gitu. Harus datang ke sebuah jawaban biar ngerti kan. Tuh. Iya. Kesalahpahaman orang-orang yang dasarnya baik, ya selalu Salahnya orang baik itu satu, mengukur dirinya, mengukur orang sama kayak dia. Iya, seperti itu. Nggak mungkin lah saya dikhianati. Nah, Wong saya nggak ada sesuatu untuk tidak baik sama tidak ada niat orang seperti ini. itu. Iya, pasti ya. kalau kupaksakan ini kopi ini Mas minum teh kan? Iya. Nah, bagiku kopi ini bagus. Terus kupaksakan dengan Mas bahwa kopi ini lebih baik. Kira-kira caraku benar nggak? Enggak kan? Ya nggak benar. Nah, kalau memaksa orang Iya. sama kayak situ, Ya saya salah. nah kan? Itulah sebuah jawaban tuh gitu, Mas. Iya. Selalu dapat jawaban kalau datang ke sini. Terus supaya saya tidak seperti itu lagi. Makanya ada istilah observasi, dilihat, didengar, dirasakan. Itu yang namanya survei. Baru akhirnya diputuskan. Ah, makanya kalau di Islam itu ada istilah istiqoroh. Saya sudah survei, saya sudah observasi, saya sudah ngobrol, saya sudah lihat, saya sudah dengar. Iya. Kemudian ya Allah ya Rabb, keputusan terakhir ada di tanganmu. Nah, jangan mikir keuntungan aja. Yang membuat kita selalu tersesat adalah selalu kita memikirkan keuntungan di depan. Iya. Karena kita sudah semangat dengan keuntungan, lupa gelap hati kita. Iya. Karena nanti 5.000 dikali 2 ditambah 7 sekian, berarti dalam seminggu sekian, 2 minggu sekian, apalagi sebulan. Iya. Lupa bahwa yang ngajak ngomong licik, lupa. Iya. Paham nggak? Terus aku marah dengan Bapak. Dasar Pak Supi, nggak tahu diri. Kopi kan enak. Nah, itu yang bikin salahnya di situ. Ya salah. Kata Nabi itu, hei bagaimana ontahmu? Pokoknya saya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tiada daya dan upaya melainkan dengan kehendak dan izinnya Allah. Kata Nabi, ikat dulu ontamu. Iya. Erat-erat. Walaupun sudah menyerahkan ke sana. Habis itu baru tawakal, berserah diri iya. setelah kau berusaha. Iya. Nah situ enggak, pokoknya baik. Baik, nah ya. Kata Tuhan, kenapa aku tidak ditolong Tuhan? Ya lihat-lihatlah, kamu kan punya mata, kamu kan punya akal, punya telinga, punya hati. Tidak didengar, pokoknya untung. Iya. Kan gitu. Maka ada istilah survei, ada istilah observasi, ada istilah kita bertemu dulu, ngobrol dulu. Kelamaan menurut saya. Yang penting dia ketemu baik, ngobrol enak, ya sudah gas. Gitu. Tidak bisa, tidak bisa. Bisa dilakukan itu baik, bagus, gas. Kalau sama-sama Iya, pribadinya. iya. Kalau beda, Nah itu tadi antara minyak dan situ tetap aku sudah baik Tuhan.
Kata Tuhan, jangankan engkau Subi, aku yang maha besar ini aja kadang dihianati oleh hamba-hambaku. Iya, iya. Jadi wajar situ dihianati. Jangan marah. Suatu hari aku kan sering difitnah. Aku ajar ya, Iya, iya, iya. biar ngerti buat yang di sini dan di Dan luar yang sana. nonton. Sebelum kita tutup, Iya, iya, iya. aku sering difitnah, Iya. aku sering dikhianati, Iya. aku sering dikecewain. Doa aku, ya Allah ya Rob, perasaan aku sudah baik. Iya. Dan aku sudah melakukan yang seharusnya. Oke. Tapi kok aku dikhianati terus? Iya, iya. Salahku apa ya Allah? Iya. Dijawab aku oleh Allah. Heri, dirimu hanya hambaku. Aku Tuhanmu saja sampai setik ini sering dipertanyakan oleh hambaku tuh keberadaanku. Iya, iya. Sering disalahkan, Iya, sering iya. dihianati. Tapi aku nggak berhenti jadi Tuhan. Jadi Iya. kalau dikhianati, jangan sakit hati hanya karena kita baik. Allah yang maha baik saja, bahkan tetap ada hambanya yang ateis. Tetap aja ada hambanya yang tak percaya Tuhan. Nah, jadi jangan heran kalau situ dikhianati. Allah aja sering dikhianati. Iya. Paham nggak? Iya. Oh ini aku ini bisa juga lah ngomong agama dikit-dikit. Karena dia selalu ini, selalu kesal. Apa salahku ya Allah? Iya, iya. Aku sudah benar-benar, aku sudah berdoa. Kenapa kok orang Kenapa kayak gitu? tetap ketemu yang jahat? Sayangnya dia tidak mendengar Allah memberi petunjuk. Iya, iya, iya. Kalau aku tahu, gagah aku berdoa. Ferry, Iya, iya. dirimu hanya hambaku. Iya, iya. Aku Tuhanmu yang maha ini, Iya, iya. sampai detik ini masih banyak yang mempertanyakan keberadaanku. Bahkan ada yang tidak percaya aku. Iya. Makanya banyak kepercayaan. Iya. Itu bukti tidak percaya Tuhan. Bahkan diakali Tuhan tuh. Diakali. Nah, jadi jangankan kita sesama, Allah pun. Fir'aun Iya. kan mengaku Tuhan Tuhan. karena saking cerdasnya. Iya. Nah, jangankan situ atau aku, Tuhan saja dikhianati oleh hambanya. Iya, iya. Apalagi kita. Paham nggak? Biar nggak sakit hati lagi. Iya. Siap. Biar gak kesal-kesal. Biar nggak kesal. Coba bantah lah, benar nggak? Bener. Salaman dulu. So- Tepuk tangan lah. Selama ini memang seperti itu. Iya, marah-marah mulu. Iya, iya, iya. Tapi saya marahnya nggak keluar sih, pendem. Iya, aku tahu. Apa salahku? Iya. Iya, iya. Kenapa aku sampaikan? Ujung-ujungnya benci dengan Tuhan tuh. Iya. Ujung-ujungnya nggak percaya. Padahal bukan salah Tuhan. Sesama kita ini memang nggak tahu diri. Siap. Fir'aun salah satu contoh. Iya. Saking kayanya, saking cerdasnya, saking hebatnya. Langsung Mengaku Tuhan. Iya. Kan gitu. Ya. Nabi Adam kurang apa hidupnya senang. Oh, iya. Tapi gara-gara jatuh cinta, Tuhan pun dilawan. Nah, jadi jangan kaget kalau disakiti. Allah yang maha pun Iya, dipertanyakan sampai sekarang ini. Makanya ada istilah ateis, iya. ada istilah apalah, gak percaya Allah lah. Gitu. Akan kututup pengertianmu terhadap aku, kata Allah. Karena engkau mempertanyakanku. Kelak kemudian hari, kalau kau sudah kembali kepadaku, baru kutunjukkan kebesaranku. Nah, jadi jangan sakit hati. Iya. Sejak saat itu aku kalau disakiti, sabarkan ya Allah ya. Karena aku hanya manusia biasa. Tapi marah-marah enggak. Karena aku sendiri, aku aja dikhianati tadi. Iya, Iya juga ya. iya, iya. Nah itu. Nah itu jawabannya. Supaya tidak menggedumel mulu. Iya. Aduh, iya, iya, iya. Nah, Tapi ada benernya. Ya bukan bener, memang bener. Terakhir saya itu kan buka warung angkringan.
terakhir nih mungkin sebelum ditutup ya, buka angkringan karena saya agak capek, saya cari orang nih, ada orang respon datang, udah tak kelolanya aja kan gitu. Ya wes Pak, tak kelolanya tapi aku dimodali juga ya. Wes sudah tak kasih tempat, sudah tak kasih modal untuk jualan, tiba-tiba MGT, tahu MGT ya, minggat. Uang saya juga sikat juga. Nabi Adam Aduh. Nabi Adam kurang enak apa? Aduh. Nabi Adam itu kurang enak apa? Diperlakukan Allah. Iya. Bahkan Allah itu bertanya, hai Adam, sepi kamu? Iya. Sepi ya Allah. Kalau begitu akan kuciptakan makhlukku Iya. yang berjenis kelamin Iya. perempuan dari tulang rusukmu. Iya. Biar kamu tidak sepi. Kurang baik apa? Iya. Cuma karena rasa cintanya dilawan Allah. Apapun silakan engkau lakukan di surgaku ini. Iya. Tapi ada satu hal yang tidak boleh engkau langgar. Iya. Nah, si Hawa, Dam, kalau kau memang cinta dengan aku, Dam, masa engkau tidak ini? Kalau Allah memang percaya, kenapa ada satu yang dilarang? Nah, jadi kebaikan tidak salah. Yang salah itu yang diberi kebaikan tidak tahu diri. Yang disebut benar-benar itu, ya mau tahu nggak yang benar-benar baik itu yang seperti apa? Mau tahu nggak? Kebaikan yang benar-benar baik itu seperti apa? Mau tahu? Kebaikan yang benar-benar itu, kebaikan yang tidak berharap respon. Kalau masih berharap respon, berarti tendensi. Itu tidak baik namanya. Jadi kalau aku berbuat baik aja, mau dikhianati, mau disakiti, nggak apa-apa. Karena kalau aku jadi terpengaruh, sama aja jahatnya. Iya. Kadang saya tuh malah nggak enak ketika mau berbuat baik, nanti takut dikatakan, wah ini mesti ada apa-apanya. Enggak. Kayak saya kemarin waktu nyalek gitu kan, waktu nyalek saya malah nggak bergerak apa-apa karena apa, takut wah ini gara-gara nyalek terus deket, padahal sebelumnya saya juga deket gitu loh. Itu Ya itu Pak. Karena merasa wah itu masih ada maksud ini. Sekarang ini situasi kebaikan itu berkurang Pak. Jadi siap-siap disakiti. Berkurang drastis. Paham nggak? Nah gitu. Jadi itulah inti dari omongannya. Sukses buat Pak Subi. Amin. Dituntun dan dibimbing oleh Tuhan dimanapun berada, dimudahkan, diberi kesehatan, digampangkan rezeki, dan kita berdoa bersama biar ketemu tandem yang pas. Kalau kerjasama dengan aku dan tim tuh aku licik dan serakah. Aduh, Sudah diwanti-wanti dari awal. Takutnya nanti tersakiti lagi. Sekali lagi sukses buat Pak Subi. Terima kasih doanya. Sukses juga buat pekerjaan salesnya. Amin. Ya, siap. Salah Dan juga- satu wujud rasa syukur itu adalah percaya diri. Iya. Aku selalu percaya diri, Pak. Loh, kenapa, Per? Karena Tuhanku Allah. Iya. Nah, kalau yang nggak percaya diri itu dia tidak percaya kebesaran Tuhan. Aku tuh selalu pede, Pak. Yang di belakangku Tuhan. Tuhan selalu menuntunku. Membimbingku. Kalau bukan karena kebesarannya, mana aku berani. Nah, kalian nggak kayak gitu. Beda kayaknya kita. Sekali lagi sukses buat kalian semua. Terima kasih. Dan mohon maaf lahir Iya, batin atas apapun yang disampaikan. Iya. Itu aja Pak. Salaman dulu kita. Oke, terima kasih banyak Pak Subianto. Kalau tadi jadi sebelum kita syuting ini kan mungkin masih bertanya-tanya ya, ini sebenarnya diundang ke sebuah jawaban Iya. akan ditanyain apa ya Pak, Iya. diwawancara ya. Tadi Iya. sampai sempet ngomong kan. Iya. Aku terakhir diwawancara pas Ngelamar kerja. ngelamar kerja. Taunya setelah ngobrol di sebuah jawaban, kita syuting di sebuah jawaban sekarang ini, gimana perasaannya Pak Iya. Subianto? Ya alhamdulillah, jadi tahulah apa potensi saya ini. Artinya saya merasa mudah-mudahan kepedean saya meningkat bukan karena tim ya, tapi karena diri saya sendiri lebih
menghargai diri saya sendiri supaya pede gitu. Pede dalam artian oh saya sebenarnya bisa sendiri, nggak usah pakai tim-tim yang lain, bisa menyelesaikan masalah itu. Tidak tergantung. Tidak tergantung orang lain. Oke. Terus jangan terlalu percaya juga dengan orang. Lihat-lihat ya. Dulu, disurvei dulu, dianalisa kayak orang hukum itu, dipertimbangkan, baru nanti terakhir diputuskan. Dan minta petunjuklah dengan Tuhan. Dengan Allah seperti itu. Ya. Oke, sekali lagi terima kasih pula tepuk tangannya. Tambah pede saya. Oke, sip. Jadi tahu kekurangan saya. Oke, teman-teman yang nonton sebuah jawaban, semoga bintang tamu hari ini ya, cerita dari Pak Subianto, keluh kesahnya, cerita di kehidupan, di pekerjaannya bisa menjawab persoalan teman-teman yang nonton sebuah jawaban. Dan akhir kata, aku Birgi Putri dan Ferry Cowboy, kita pamit. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye.